menyelamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas ataupun Kosma Jinayah A, B, C, dan D meminta serta memohon izin kepada tim YouTube ataupun tim editor Harahap TV Channel agar dimasukkan atau memasukkan video tugas klinis hukum kami ke kanal YouTube Harahap TV Channel untuk bisa dimanfaatkan khalayak orang banyak, terkhususnya bagi pemerhati hukum ketenagakerjaan. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terduga pelaku tindak pelecehan seksual MIN diduga telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pada korbannya, DA. Menurut keterangan korban, pelaku kerap kali menghubungi korban lewat media WhatsApp untuk berjumpa dengan korban pada malam hari. Terakhir kali pelaku tertangkap tangan melakukan pelecehan terhadap korban DA dengan memegang bagian bokong korban. Atas perbuatannya tersebut, korban melaporkan tindakan asusila itu kepada pihak berwajib. Pihak korban juga sudah memberikan bukti beberapa tanda SS chat yang diduga berupa pelecehan seksual baik secara verbal dan non-verbal. Perbuatan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pabrik di Kota Medan telah membawa seorang gadis berinisial DA bersikukuh membawa kejadian tersebut ke jalur hukum. Saya sebagai kuasa hukum korban bahwa pelaku diduga telah melakukan pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 294 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Ditambah pelanggaran pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perlindungan atas moral dan kesusilaan. Saya sebagai kuasa hukum klien saya akan mengambil tindakan tuntutan balik atas kasus pencemaran nama baik karena klien saya merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Pasalnya, seorang manajer salah satu pabrik di Kota Medan tersebut telah dilaporkan oleh karyawannya berinisial DA atas tindak asusila yang dialaminya. Dalam reka adegan yang dilakukan, pelaku secara sadar mengelus area privasi korban dan mengeluarkan tatapan yang tidak senonoh. Permisi. Ya, silakan masuk. Ini Pak, ada berkas yang mau ditandatangani. Nomor register 05-Medan-2020-Peradilan Semu-Peradilan FSH Winsu. Pada hari Kamis tanggal 11 tahun 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Pada terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Dan siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik. Baiklah, saya akan membacakan identitas terdakwa. Nama? Mustafa Imam, Umurnya? 36 tahun. Alamat? Jalan Benai, Pekerjaan pelaku? wira swasta.
melihat DA yang akan menaiki tangga untuk naik ke lantai 2. Kemudian DA menyapa terdakwa dengan sopan. Tetapi terdakwa Mustafa Imam malah menaruh tangannya di pantat korban DA. Nah, atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa akan dikenakan pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 294 KUHP pidana yang bunyi pasalnya itu ya, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara 7 tahun. Baiklah, sekian dari dakwaan Kepada saudara terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Baik Hakim yang mulia, saya serahkan kepada penasihat hukum saya, kepada Bapak Saudara. Baik Pak, terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara ingin mengajukan eksepsi? Tidak yang mulia. Baik. Karena tidak adanya eksepsi, maka agenda berikutnya adalah pembacaan pembuktian. Saya mempunyai saksi dalam persidangan kali ini. Baiklah, saya akan menghadirkan saksinya. Silakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berpindah kursi di sebelah kanan penasihat. Saudara saksi, apakah Anda bersedia untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, silakan berdiri. Untuk saksi yang beragama Islam, maka kita menggunakan sumpah dengan memegang kitab Al-Quran di atas kepala yang diambil sumpah dan dengan mengucapkan. Kepada saudara saksi, itu diharapkan untuk ikut saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik. Saksi salah dulu. Baiklah, saya akan membacakan identitas Anda. Apakah benar Anda bernama Mujahidi, Pak? Apakah Anda benar beralamat di Jalan Lika-Liku, Kecamatan Deli Serdang? Ya. Apakah Anda benar bekerja di PT Mandiri Jaya? Ya, benar. Apakah Anda berada di lokasi kejadian saat pelecehan terjadi? Ya, saya berada di lokasi kejadian. Tepatnya di mana Anda saat di lokasi kejadian? Saat menuruni tangga, saat Bapak Mustafa Imam menaiki tangga, saya ada berada di belakang korban. Baik. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT Mandiri Jaya? Kurang lebih 2 tahun yang mulia. Anda bekerja sebagai apa di PT Mandiri Jaya? Saya sebagai staf karyawan. Pada saat kejadian berlangsung, apa yang sedang Anda lakukan? Saya menuruni anak tangga juga bersamaan dengan korban. Maka saya berada di belakang korban tepatnya. Apakah korban menyadari kehadiran Anda? Penglihatan saya tidak yang mulia. Dan apakah tersangka terdakwa menyadari kehadiran Anda yang akan menuju ke saksi kedua? Saksi kedua,
Saya akan membacakan identitas Anda dan Anda akan menyebutkan nama Anda. Apakah Anda benar Panggabean Siregar? Benar yang mulia. Baik. Apakah Anda benar beralamat di Jalan Lika-Liku Serdang Bedagai? Benar yang mulia. Apakah Anda benar bekerja di PT Mandiri Jaya? Iya yang mulia. Baik. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT Mandiri Jaya? Kurang lebih 2 tahun yang mulia. Anda bekerja di PT Mandiri Jaya sebagai apa? Sebagai staf kebersihan yang mulia. Apakah Anda benar berada di ruang direktur pada saat kejadian saudara Mustafa Imam melecehkan saudara Desi? Iya yang mulia. Apa yang Anda lihat pada saat kejadian tersebut? Ketika saya bersih-bersih, saya yang sangat tidak sengaja saudara Imam mengenai. Saudara saksi, apa yang Anda lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saya bersih-bersih yang mulia. Setelah melihat kejadian saudara Mustafa Imam melakukan pelecehan tersebut, apa yang Anda lakukan? Saya pergi yang mulia karena takut dipecat. Baik. Setelah kepada saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Kepada saudara terdakwa, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak yang mulia. Saya kira sudah pas yang mulia. Baik. Kepada saudara saksi, apakah ada tambahan lagi? Cukup yang mulia. Yang mulia. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi dari saudara saksi, maka saksi dibolehkan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Namun, apabila keterangan saksi dibutuhkan lagi, diharapkan saksi bersedia untuk memberikan keterangan. Baik. Agenda selanjutnya yang akan dilakukan adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Nah, saya ingin bertanya, apakah Anda sadar dalam melakukan hal tersebut? Sadar yang mulia. Cukup. Sudah yang mulia. Baik. Baiklah, melanjutkan dari sidang 1 minggu yang lalu, maka sidang ini dibuka dengan pembacaan tuntutan. Kepada saudara JPU, apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada siang hari ini? Siap yang mulia. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang telah saya hadirkan dalam persidangan minggu kemarin, maka saya selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan terdakwa Mustafa Imam Nasution bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 294 KUHP dan dipidana penjara 7 tahun serta denda 10 miliar. Baik. Kepada saudara penasihat hukum, apakah Anda ingin mengajukan pembelaan? Ada yang mulia. Ya, silakan.
Karena terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya, maka dimohonkan kepada Yang Mulia untuk meringankan hukumannya kepada terdakwa. Baiklah, kepada saudara JPU diharapkan untuk menyerahkan naskah tuntutan pidana yang asli. Terima kasih. Kepada saudara terdakwa, apakah Anda sudah paham dengan apa yang dibacakan oleh penuntut umum tadi? Iya, Yang Mulia, saya paham. Baiklah, sidang hari ini adalah pembacaan putusan melanjutkan dari yang minggu lalu. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama Mustafa Imam, tempat tanggal lahir Medan, 15 September 1985, berumur 36 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga negara Indonesia, beralamat Jalan Lika-Liku RTD, Sampurabali, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang, beragama Islam, dan bekerja sebagai Direktur PT Mandiri Jaya dan memiliki pendidikan terakhir S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada hakim anggota. Ingat ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Putri dan Panggabean. Berikutnya keterangan terdakwa Mustafa Imam di hadapan persidangan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai hal berikut. Hal-hal yang memberatkan: bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, bahwa perbuatan terdakwa merugikan korban. Hal-hal yang meringankan: bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Memperhatikan pasal 374 pasal 64 ayat 1 KUHP. Memperhatikan yaitu pasal 374 JO pasal 64 ayat 1 KUHP pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta perundang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun.